Ya salam, perjuangin Gendra, lu suka, lu cinta sama Alina, perjuangin dia. Langkah lu baru mulai lu dan lu udah nyerah kayak gini aja. Kalau lu sama dia bersatu, gimana ke depannya? David benar-benar gemas dengan tingkah Gendra. Gendra suka dengan wanita itu, tapi wanita itu acuh kepadanya karena tidak dapat apa yang diinginkannya. Gendra menyerah dan pasrah dengan keadaannya saat ini. Itu seorang lelaki. Gue nggak bisa, David. Gue tahu, gue pengecut yang mau sama cewek, tapi nggak mau berjuang. Gue nggak bisa. Itu bukan diri gue. David berdecak malas. Dia akan nikah dengan pacar dia kan? Tapi feeling gue berbeda. Feeling gue bilang bahwa mereka nggak akan jadi nikah. Awal gue lihat Alina, gue langsung terpana sama kecantikan dan bodinya. Dia emang tipe lu banget. Lu emang nggak mau bersanding sama dia, nggak mau sebelum janur kuning melengkung lu rebut dia dari pacarnya. Gendra terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa yang dikatakan David kepadanya. Ayolah, rebut dia kalau emang lu masih mau sama dia. Kita bisa pakai solusi kedua, ucap David. Gendra menggelengkan kepalanya. Enggak, gue percaya sekarang kalau dia emang jodoh gue. Pada akhirnya gue dan dia akan bersatu. David memutar bola matanya malas. Gaya banget bahasa Pak CO1 ini, ditinggal kawin nangis. Tapi ya it's okay, terserah lu. Padahal rencana gue yang kedua ini sangat matang. Apa rencananya? Tanya Gendra penasaran. David tertawa pelan. Rahasia, berhubung lu gak mau menjalankan rencana kedua gue ini dan berakhir dengan menyerah kepada takdir. Jadi gue simpen rapat-rapat rencana ini. Nggak jadi penasaran gue. Puas banget gue lihat lu kayak galau kayak gini, Pak Bos. Dengerin kata-kata gue ya, Bos. Kalau lu nantinya nikah sama si Alina, inget lu harus bales dulu perbuatan si Alina sama lu. Maksudnya, penasaran juga kan? Katanya pasrah orang Alina mau nikah sama orang lain. Cukup katakan apa yang ingin kamu katakan. David tertawa. Maksudnya begini, Bos. Balas dulu tuh sikap acuh si Alina sama lu. Lu harus bisa bikin Alina jatuh cinta sama lu. Tapi lu harus juga acuh sama dia. Istilahnya, lu harus bersikap seperti Alina yang bersikap kepada lu saat lu suka sama Alina. Tapi kalau kalian berdua menikah ya. Tapi gue yakin sih kalau kalian berdua menikah, Alina bakal jatuh cinta sama lu. Jelas lu punya segalanya dari tampang dan harta. Wanita mungkin akan munafik jika menolak lu, tapi Alina beda sih kayaknya. Gue rasa dia akan jatuh cinta sama lu dari kepribadian lu. Lanjut David. Enggak tahu deh, gue pusing mikirin itu. Tanya Bagas, gue mau beli mobil, bilang pengen keluaran terbaru. Ya salam, galaunya orang kaya mah beda. Hasil, besok aku mau pergi dulu pulang. Kamu baik-baik ya sama papa? Alina kini sedang bersantai dengan Hazel yang sedang bermain di karpet bulu yang berada di kamarnya. Hazel seolah mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Alina pun menatap Alina dengan sendu. Alina menganggukkan kepalanya. Mapa? Alina tersenyum. Nggak bisa dong, aku mau pulang kampung dulu, ada acara. Hazel baik-baik ya sama papa. Hazel terlihat tidak peduli dan malah melanjutkan bermain boneka yang memang berada di depannya. Alina tersenyum. Dia juga lupa fakta bahwa apakah dia masih akan bekerja di kediaman Gendra setelah menikah. Tiba-tiba ponselnya berbunyi, menandakan bahwa ada sebuah pesan masuk ke dalam ponselnya dari Ardan. Alina, maaf jika pesan ini membuatmu kecewa, tapi jujur aku benar-benar merasa bersalah kepadamu. Aku ingin memutuskan hubunganku dengan kamu. Tidak, kamu tidak salah. Akulah yang salah di sini. Aku dijodohkan dengan jenderal komandan dengan anak perempuan. Jenderal satu-satunya yang berprofesi sebagai dokter. Dia cantik,
Aku jujur Alina, awalnya aku akan menolak perjodohan itu karena hati aku memang benar-benar untuk kamu. Tapi aku tidak bisa. Jika aku menolak itu, maka jabatan aku akan terancam di kantor. Aku tidak akan pernah naik jabatan. Aku tidak berpeluang memiliki pangkat tertinggi di kantor. Aku salah, aku mengaku itu. Tapi maaf Alina, aku sama sekali tidak bisa menolak. Aku memang mencintai kamu, tapi aku lebih mencintaimu profesiku. Kamu tahu kan, jika aku memang bermimpi sebagai tentara dari kecil, juga rasanya aku memang cocok dengan seorang dokter, bukan dengan kamu. Meski hati aku untuk kamu, rasa aku untuk kamu akan menghapus semuanya seiring dengan berjalannya waktu. Aku cocok dengannya karena kita sama-sama berpangkat dalam hal pekerjaan, tapi pekerjaan kamu hanya seperti itu. Aku selama ini memang menahan pendapat aku tentang pekerjaan kamu karena memang rasanya tidak pantas wanita yang masih gadis bisa menjadi ibu susu bagi seorang balita. Dan iya, maaf untuk semuanya, rasa sakit yang aku berikan mungkin kepadamu. Mulai hari ini aku resmi memutuskan hubungan kita perihal semua perkataan aku bahwa kedua orang tuaku dan kamu telah tahu mengenai hubungan kita pun itu adalah sebuah karangan. Faktanya mamaku masih membenci keluargamu. Terima kasih Alina, dan aku berharap jika kita tidak akan pernah bertemu kembali. Ardan Pramana. Pertahanan Alina runtuh ketika dia telah selesai membaca pesan dari Ardan. Ardan begitu jahat kepadanya. Mengapa seperti ini? Takdir sedang bermain dengannya kah? Alina menangis. Dia sedih mengapa nasib percintaan pertamanya harus berakhir tragis. Dia sudah berhayal mengenai pernikahannya dengan Ardan, tapi ternyata itu memang khayalan semata. Faktanya lelaki itu sangat brengsek dan tidak memiliki hati. Alina menyesal menaruh hati, harapan, dan kasih sayangnya kepada Ardan. Untuk yang pertama, Alina merasa salah mempercayai lelaki yang bahkan dia kenal sedari kecil. Dia kecewa. Alina menangis dengan meraung-raung. Hazel yang melihat Alina menangis pun hanya menatap Alina bingung. Di sisi lain Gendra yang baru saja pulang bekerja mengerutkan keningnya bingung. Kenapa dia mendengar suara orang menangis? Mungkinkah Susi menangis patah hati? Tapi kenapa suaranya seperti Alina? Dengan cepat Gendra mencari asal muasal suara tangis tersebut. Dan ya, Gendra bisa melihat Alina yang sedang menangis memeluk dirinya. Gendra segera menghampiri Alina dan memegang bahu Alina, membawa wajah Alina untuk menatapnya. Hei, kenapa nangis? Ada apa? Lelaki itu sangat jahat, Pak. Dia kekecewakan saya, ucap Alina terbata-bata, menahan tangisan. Siapa yang sudah jahat kepadamu? Ardan, dia melukai hati saya, Pak. Tangis Alina pecah kembali. Gendra benar-benar mengumpat dalam hatinya kepada Ardan karena sudah membuat Alina seperti ini. Tapi sebagian hatinya juga bersorak. Kan apa saya bilang, lebih baik dengan saya, ganteng, kaya, gak akan ngecewain kamu lagi. Dia jahat, Pak. Dia memperlakukan saya dengan Gendra mencium Alina. Dia tidak ingin Alina menceritakan semua yang dia alami saat ini kepada dirinya. Gendra, apa yang kamu lakukan? Sial, Gendra kepergok oleh mamanya sendiri. Alina menunduk malu di hadapan orang tua dari Gendra. Dia benar-benar malu karena dia dan Gendra ketahuan oleh sang ibu dari Gendra sedang mencium miliknya. Sungguh, Alina juga tidak tahu jika Gendra akan. Dia juga terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Gendra. Namun Alina lebih terkejut ketika mama dari Gendra datang dan berteriak ke arah dirinya dan Gendra. Alina malu, sedangkan lelaki yang menjadi tersangka utama hanya bisa diam menatap kedua wajah orang tuanya dengan datar. Ngapain mama sama papa kesini? Gak ada kerjaan lain? Tanya Gendra kepada kedua orang tuanya. Kini mamanya sedang memangku Hazel yang asyik karena memakan camilan miliknya. Desi, sang ibunda, menatap anaknya dengan tajam. Ngapain nanya kayak gitu sama orang tua kamu sendiri? Mestinya kamu bersyukur sama
Bersyukur mama sama papa dengan sukarela nengok anaknya yang gak tahu diri itu. Berbulan-bulan gak pulang, gak ingat mamanya juga. Oh, atau kamu kesal sama mama karena gangguin aktivitas bejat kamu? Iya, ngapain kamu tadi pakai pegang-pegang anak orang? Jelas Desi, Abraham sang suami hanya bisa mengelus dadanya ketika sang istri sudah berbicara panjang dan lebar kepada anaknya. Anak semata wayangnya. Jawab mama, kamu ini ditanya kok malah diem. Kalian udah ngelakuin apa aja, ha? Mentang-mentang kamu di sini single, gak ada siapa-siapa lagi. Pembantu juga pasti acuh dan gak peduli sama kamu. Enak ya kamu, nikahin dia. Alina dan Gendra sontak terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Desi. Gendra berdecak malas ketika mamanya itu mengambil keputusan tanpa tahu fakta yang terjadi. Namun di sisi lain, Gendra juga merasa senang, tapi dia menutupi rasa senangnya dengan wajah datarnya. Sedangkan Alina tentu saja dia terkejut. Dia benar-benar tidak habis pikir dengan apa yang dikatakan oleh ibu dari Gendra. Maaf tante, tapi stop. Saya tidak ingin mendengar apapun pembelaan kalian maupun penjelasan. Siapa nama kamu? Tanya Desi. Alina tante. Desi menganggukkan kepalanya. Besok kita ke rumah Alina. Kita lamar dia untuk kamu. Enak saja kamu jadi lelaki tidak tanggung jawab. Udah pegang-pegang cium anak perawan orang, tapi kamu tidak menikahi dia. Jelas Desi. Ma, kita dengar dulu penjelasan dari mereka. Mama diam dulu. Setidaknya kalaupun memang mereka tidak salah, tapi mama melihatnya seperti itu, baru kita ambil keputusan untuk menikahkan mereka berdua. Akhirnya Abraham membuka suaranya. Desi dengan kesal pun melihat ke arah Gendra. Jelasin tanpa ada yang dikurang-kurangi. Gendra menghela nafasnya. Ma, aku tadi cuma niat nenangin Alina yang nangis. Dia lagi galau sebab kekasihnya memutuskan hubungannya secara sepihak. Jadi aku memeluk dirinya dan memberi kekuatan kepadanya. Desi menatap sinis Gendra. Memberi kekuatan dengan maksud kamu? Gendra terdiam. Dalam batinnya dia merutuki dirinya yang memang terbawa suasana dan tidak bisa menguasai dirinya. Dia benar-benar khilaf, tapi itu enak. Kalian tidak bisa bicarakan? Sudahlah. Alina, di mana rumah kamu? Tanya Desi. Di Yogyakarta, tante. Wah, yaudah, besok siap-siap. Kita akan perjalanan jauh ke Yogyakarta. Untuk sekarang, Alina ikut saya. Kita belanja buah tangan untuk kedua orang tua kamu. Dan Gendra, kasihlah black cardmu untuk calon istrimu itu. Jangan pelit, apalagi perhitungan. Ucap Desi sambil berlalu meninggalkan ruang keluarga untuk menuju ke gazebo yang berada di samping rumah mereka. Pah, gimana? Tanya Gendra. Abraham mengetikkan bahunya acuh. Suruh siapa kamu seperti itu? Gak bisa mengontrol diri. Ya terima sajalah, ucap Abraham sambil berjalan untuk menghampiri istrinya. Gendra hanya bisa terdiam, namun pikirannya melayang entah kemana, memikirkan nasib dirinya sekarang. Benar-benar aneh. Dia sudah pasrah dengan jodohnya. Dia sudah merelakan Alina hidup bersama dengan Ardan. Tapi kenapa Alina sekarang akan menikah dengannya, menjadi istrinya? Ini bukan mimpi kan? Dia benar-benar tidak percaya dengan apa yang dialaminya sekarang. Dia memutuskan untuk menyerah mendapatkan Alina. Malah Alina akan menjadi teman hidupnya. Dia tidak munafik sih jika dia merasa bahagia. Namun Gendra mengingat apa yang dikatakan oleh David tempo hari, bahwa dia harus memberikan sedikit pelajaran kepada Alina supaya Alina bisa belajar dan paham bagaimana rasanya menjadi Gendra kemarin. Yaitu nampaknya keputusan yang terbaik untuk saat ini. Alina melihat ke arah Gendra yang masih sedang melamun. Ngapain kamu liatin saya? Terpanah sama wajah tampan saya? Alina berdecak malas ketika dengan percaya dirinya Gendra berkata seperti itu kepadanya. Apa sih? Kepedean banget. Ada belek tuh di wajah bapak. Gendra tertawa sinis. Saya selalu memastikan kebersihan wajah saya. Kamu harusnya ngaca sih. Kayaknya mata kamu yang ada beleknya, ucap Gendra sambil berlalu meninggalkan Alina. Alina segera mengecek matanya di depan cermin yang berada di ruang televisi. Namun tidak ada tuh apa yang dikatakan oleh Gendra. Gendra berbohong, benar-benar menyebalkan. Alina menghela nafasnya lelah. Biarlah semua ini terjadi
terjadi. Alina percaya ini adalah takdir yang Tuhan berikan untuknya. Dia hanya bisa menerima itu semua dan berusaha menjalani takdirnya dengan lapang dada, meski masih sesak ketika mengingat apa yang dilakukan Gendra kepadanya, tapi itu sedikit terobati oleh Astagfirullah, ini pakai semau kamu, ucap Gendra sambil memberikan kartu berwarna hitam yang persis seperti kartu ATM yang dimiliki oleh Alina. Bedanya Alina berwarna biru dan ini berwarna hitam. Untuk apa, Pak? Tanya Alina. Mama saya akan mengajak kamu shopping kan? Pakai itu untuk membeli semua yang kamu butuhkan dan kamu boleh memiliki kartu itu. Jelas Gendra. Tapi tenang aja. Itu tidak ada limitnya. Kamu mau membeli rumah dengan kartu pun cukup. Bahkan masih bersisa, ucap Gendra. Maksud saya bukan itu, Pak. Tapi apa tidak merepotkan? Saya takut merepotkan, Mbak. Sudahlah, ambil saja. Jangan membuat saya menunggu. Tangan saya pegal jika kamu tak kunjung mengambil kartu ini. Akhirnya, dengan pelan dia mengambil kartu tersebut dari tangan Gendra. Dari tadi, Kek, seneng banget bikin saya menunggu. Pegel. Syukur-syukur kamu mau mijitin saya, ucap Gendra. Alina berjejak malas. Pamri, ya udah, nanti saya pijitin sebagai tanda terima kasih saya. Yakin? Iyalah, saya kan baik. Deal, saya tagih janji kamu. Asal kamu tahu saya ingin pijat yang pakai plus-plusnya. Setelahnya, Gendra meninggalkan Alina yang sedang terkejut dengan apa yang dikatakan oleh Gendra. Benar-benar dudah mesum, minta disantet. Awas aja, untung banyak duit. Kalau nggak banyak duit, ogah deh. Astagfirullah, tidak boleh seperti itu. But ini fakta.